Merawat tanaman adenium sebetulnya sangat mudah jika kita sudah berhasil memahami pola pertumbuhannya. Meskipun tingkat kesuburan dan pertumbuhannya ditentukan juga oleh faktor iklim tempat tanaman adenium tersebut tumbuh. Tanaman adenium termasuk ke dalam jenis tanaman sukulen yang cukup tahan terhadap lingkungan yang kering dan sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari. Di Indonesia, tanaman adenium bisa tumbuh subur di dataran rendah hingga dataran tinggi. Hampir di sebagian besar Indonesia, tanaman adenium ini sangat cocok untuk dikembangkan karena Indonesia memiliki iklim tropis yang cenderung panas. Namun tidak semua tempat beriklim seperti itu. Beberapa wilayah di Indonesia berada di dataran tinggi atau daerah pegunungan. Dataran tinggi termasuk wilayah yang memiliki iklim yang sejuk dan cenderung lebih dingin. Hal ini akan terjadi karena dipengaruhi oleh aspek ketinggian, suhu, dan kelembaban udaranya. Mungkin teman hobis yang tinggal di dataran tinggi atau daerah sekitar pegunungan telah mencoba beberapa kali menanam adenium dengan berbagai teknik. Namun tetap saja tanaman adeniumnya tidak tumbuh dengan baik atau tidak sesuai harapan. Hal pertama yang perlu dilakukan sebagai bagian dari cara merawat tanaman adenium adalah memperhatikan kebutuhan cahayanya. Tanaman adenium memerlukan sinar matahari yang cukup untuk berlangsungnya proses fotosintesis, agar tanaman adenium menghasilkan zat makanan untuk pertumbuhannya. Penempatan pot yang ditumbuhi tanaman adenium perlu disimpan di tempat terbuka, dengan sirkulasi udara yang bagus, dan terkena sinar matahari, baik langsung maupun tidak langsung. Saya lebih merekomendasikan menempatkan tanaman adenium tanpa naungan, agar terkena sinar matahari secara langsung, karena udara di dataran tinggi yang cukup dingin, dan kelembabannya yang tinggi. Tanaman adenium tidak disarankan ditempatkan di dalam ruangan. Sebaiknya, memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat, agar area sekitar tanaman adenium mempunyai sirkulasi udara bagus dan tidak terlalu lembab, supaya lingkungan sekitar penanamannya tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Pemilihan komposisi media penanaman yang tepat merupakan salah satu penentu pertumbuhan tanaman adenium. Pertumbuhan tanaman adenium sangat ditentukan oleh asupan nutrisi yang diserapnya. Dalam membuat komposisi media penanaman tanaman adenium, jenis media penanaman yang poros tapi dapat menyerap air harus menjadi acuan dalam membuat komposisi media penanaman buat tanaman adenium. Dan kelembabannya harus bisa terjaga sepanjang hari, terutama selama musim kemarau. Pemakaian pasir sebagai salah satu campuran media penanaman dapat cukup membantu menjaga porositas media penanaman. Media penanaman yang poros akan membuat sirkulasi udara dan aliran air menjadi lebih lancar. Untuk pembesaran dan pembentukan tanaman adenium karakter, seperti tanaman adenium arabicum dan adenium taisoko, tidak membutuhkan media penanaman yang sangat subur. Bahkan, media penanaman yang terlalu subur malah bisa merugikan. Media penanaman yang terlalu subur akan membuat cabang tanaman adenium cepat panjang, dan pertumbuhan tanaman adenium akan terasa cepat tinggi dan terlihat susah gemuk. Media penanaman yang sehat bukan hanya media penanaman yang bebas dari hama dan penyakit saja, tapi tingkat keasaman atau pH media penanaman juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman adenium. Media penanaman harus bisa menyuplai unsur hara dan mempunyai pH netral yang berada pada kisaran angka 6,5 hingga 7,8.
Selain komposisi media penanaman yang tepat, dan pupuk tambahan yang kita berikan untuk tanaman adenium, pH media penanaman harus juga diperhatikan agar pertumbuhan tanaman adenium sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya dalam penyiraman tanaman adenium. Interval dan waktu penyiraman tanaman adenium sebaiknya disesuaikan dengan jenis dan komposisi media penanaman yang dipakai. Dan juga, lokasi serta penempatan tanaman adenium juga bisa berpengaruh dengan bagaimana cara menyiramnya. Misalnya, media penanaman sangat poros, lokasi daerahnya sangat panas, penempatannya di area terbuka, dan terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Tentu, media penanamannya pasti cepat kering. Pada kondisi seperti ini, menyiram adeniumnya bisa 1 hari sekali, atau bisa saja diharuskan menyiram tanaman adeniumnya pada pagi dan sore. Tapi kebalikannya, bila media penanamannya tidak memakai media penanaman yang poros, lokasinya di dataran tinggi, yang cukup lembab dan sejuk, serta penempatannya tidak di tempat terbuka atau di bawah naungan, atau hanya terkena sinar mataharinya sebentar, tidak terlalu lama, lebih baik menyiramnya tidak tiap hari, bisa 2 hari atau 3 hari sekali. Dan yang terakhir, cara memberi pupuk untuk tanaman adenium. Pada dasarnya, pupuknya hampir sama dengan tanaman hias lainnya. Tapi sebaiknya, pupuk tambahan diberikan pada saat dibutuhkan. Pemberian pupuk yang terlalu banyak dan terlalu subur akan sangat merugikan bagi teman hobis yang memilih untuk merawat tanaman adenium karakter. Tanaman adenium karakter yang terlalu subur akan merusak penampilan dari tanaman adenium tersebut. Pertumbuhan cabang akan terasa cepat panjang, seiring cepatnya pertumbuhan daun. Yang diakibatkan karena kita terlalu banyak dalam memberikan pupuk. Kasus terlalu subur sering terjadi pada penghobi yang baru memulai hobi tanaman adenium, karena terdorong ingin mendapatkan tanaman adenium yang cepat besar. Salah satu hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakit. Tanaman adenium rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Sebelum hama dan penyakit tanaman adenium mulai menyebar, selain pemberian pestisida rutin, tak ada salahnya untuk melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan area penanaman, agar lingkungan sekitar penanaman tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Dan memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat, agar area sekitar tanaman adenium mempunyai sirkulasi udara bagus dan tidak terlalu lembab. Tanaman adenium membutuhkan sinar matahari secara langsung, dengan intensitas cahaya sebesar 80%. Melihat dari asalnya, tanaman adenium memerlukan sinar matahari penuh dan jenis media penanaman yang memiliki porositas yang cukup baik. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan ikon jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.